Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi hati yang sedang mencari makna di balik sejarah. Salam bagi jiwa yang letih namun tak berhenti berharap. Dan salam bagi mereka yang percaya bahwa setiap luka perjuangan pasti menyimpan rahmat di ujungnya. Kita akan menelusuri sebuah kisah yang diukir oleh keberanian dan disiram oleh keyakinan. Sebuah kisah yang dimulai dari senyap dan berakhir dengan gempita kemenangan. Inilah kisah Perang Khaybar. Perang yang bukan lahir dari ambisi, tapi dari tanggung jawab menjaga janji. Ketika kaum muslimin telah ditindas, diusir, dikhianati, dan kini datang bukan untuk membalas, melainkan untuk menegakkan kebenaran dengan cinta yang tegas. Khaybar, sebuah nama yang bergetar di antara gurun utara Madinah. Di sana berdiri benteng-benteng tinggi, tempat bersemayamnya kesombongan dan konspirasi lama. Dan di hadapan benteng itu berdiri pasukan kecil yang sederhana, namun membawa tekad sebesar langit. Mereka berjalan di bawah bimbingan Rasulullah, bukan dengan teriakan perang, tapi dengan doa yang berbisik di dada. Mereka tak membawa harta, hanya membawa iman yang menyala. Dan pada hari itulah, langit menyaksikan bahwa jumlah tak pernah mengalahkan keyakinan, bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang yang tajam, tapi pada hati yang berserah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, udara Madinah mulai berhembus tenang. Tapi di balik ketenangan itu, Rasulullah Muhammad SAW tahu bahwa janji damai belum berarti aman. Masih ada tangan-tangan gelap yang merencanakan makar, dan sebagian besar berasal dari benteng-benteng di utara, tempat yang bernama Khaybar. Tahun ke-7 Hijriyah, bulan Muharram telah berganti menjadi bulan Safar. Rasulullah Muhammad SAW memanggil para sahabat pilihan dan berbisik dengan lembut, "Marilah kita menuju Khaybar." Khaybar adalah tanah subur berjarak sekitar 150 km dari Madinah, dikelilingi kebun kurma dan benteng-benteng batu yang menjulang. Di sanalah sisa-sisa kekuatan Yahudi Bani Nadir bertahan setelah sebelumnya diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Mereka tak pernah berhenti menyalakan api kebencian, bersekongkol dengan Quraisy dan kabilah Ghatfan, menyusun rencana mengguncang Islam dari belakang. Rasulullah tak ingin menyerang tiba-tiba. Beliau ingin menghapus akar permusuhan itu dengan adil dan terhormat. Maka beliau memerintahkan pasukan untuk bersiap. 1.400 pasukan dikumpulkan bersama 250 ekor kuda dan unta. Di barisan depan berdiri para sahabat utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awwam, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih memegang Zulfikar, pedang yang pernah menggetarkan medan Badar dan Uhud. Rasulullah Muhammad SAW sendiri memimpin pasukan. Beliau mengenakan serban hitam dan membawa bendera putih bertuliskan kalimat tauhid di pundaknya. Bukan sekedar tanggung jawab peperangan, tapi beban seluruh amanah kenabian. Perjalanan dimulai pada akhir bulan Muharram, tahun ke-7 Hijriyah, sekitar Januari tahun 629 Miladi atau Masehi. Di kalangan orang Arab, kami biasa menyebut Miladi. Mereka berjalan di bawah terik matahari padang pasir, menyusuri lembah-lembah berbatu, melewati jalan yang biasa dilalui para kafilah menuju Syam. Tidak ada pekik perang. Yang terdengar hanyalah langkah unta dan lantunan takbir lirih di antara nafas lelah. Rasulullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan, sesekali menengadah ke langit, membaca doa dengan mata yang penuh keyakinan. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, kami berjalan demi nama-Mu, membawa risalahmu, maka kuatkan langkah kami dan jauhkan kami dari tipu daya musuh. Malam-malam di padang pasir menjadi saksi, api unggun menyala kecil, para sahabat berzikir di bawah cahaya bintang. Tak ada yang tahu bahwa esok mereka akan menyaksikan salah satu mukjizat terbesar di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan begitulah rombongan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di lembah Khaybar pada awal bulan Jumadil Ula di tahun ke-7 Hijriyah. Langit Madinah masih senyap, tapi angin Khaybar mulai berbisik tanda badai iman akan datang. Fajar menyingsing di lembah Khaybar. Kabut tipis menari di antara bebatuan dan pasukan Islam tiba tanpa suara. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan sunyi agar kedatangan mereka menjadi rahasia langit yang hanya dibuka pada saatnya. Khaybar bukan hanya satu benteng, teman-teman sekalian, tapi 7 benteng kokoh yang berdiri di atas bukit-bukit batu hitam. Naim, As-Sa'ab, An-Natat, Al-Qamus, Al-Watih, Al-Sulalim, dan Qatibah. Masing-masing benteng dijaga ratusan prajurit dengan persenjataan berat dan gudang makanan melimpah. Di balik dinding batu itu bersembunyi kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah yang tersisa, orang-orang yang dulu diusir dari Madinah karena mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi dengan tenang. Beliau membagi pasukan dalam beberapa kelompok, menutup semua jalur keluar, dan mendirikan markas di kaki benteng Naim, benteng pertama yang menjadi sasaran. Pada pagi pertama, pasukan Islam menyerang Naim. Bendera hitam dikibarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, namun benteng masih tegak. Keesokan harinya, Sayyidina Umar bin Khattab maju membawa panji dengan keberanian yang menggema, tapi benteng tetap belum terbuka. Hari ketiga, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan dan bersabda dengan suara yang menggetarkan bumi Khaybar. Besok, aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Melalui tangannya, Allah akan memberikan kemenangan. Seluruh pasukan berdebar. Malam itu tak seorang pun bisa tidur. Setiap sahabat berharap dipilih. Ketika pagi tiba, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, matanya sedang sakit." Maka beliau bersabda, "Panggillah dia kemari." Sayyidina Ali datang dengan langkah perlahan, matanya merah menahan nyeri. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat, meludahi ujung jarinya, menyapukan ludah itu ke mata Sayyidina Ali, dan berkata lembut, "Ya Allah, sembuhkanlah dia." Sekejap, cahaya kembali ke matanya, seolah tak pernah ada luka. Panji besar pun diberikan kepadanya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Sayyidina Ali dan berpesan, "Berjalanlah pelan hingga engkau tiba di hadapan mereka. Ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkan bahwa bila mereka beriman, mereka akan selamat." Sayyidina Ali mengangguk. Matanya kini menyala seperti api di padang malam. Beliau berjalan bersama pasukan kecil menuju benteng Al-Qamus yang dijaga oleh Merhab, kesatria sombong yang terkenal di seluruh jazirah. Merhab keluar dengan baju baja yang berkilau, menyanyikan syair kesombongan. "Aku
adalah Merhab, kesatria yang disegani dalam perang. Kali ini Khaybar tahu siapa pemilik tanah ini. Sayyidina Ali, menantu Nabi itu menjawab dengan tenang, namun setiap kata-katanya bergetar membawa langit. Aku adalah Ali, putra Abu Talib. Dengan pedang Allah aku datang, membawa kebenaran yang mustahil aku mundur. Pertarungan pun dimulai. Dua singa bertemu di tengah debu. Dua jiwa gagah saling menguji keberanian, ketangkasan, dan kedigdayaan. Pedang beradu, mengeluarkan percikan cahaya. Dan dalam satu ayunan cepat, Zulfikar menembus perisai Merhab, menjatuhkannya penuh kehinaan ke bumi. Takbir mengguncang Khaybar. Benteng demi benteng runtuh setelah itu. Naim jatuh. Disusul As-Sa'ab jatuh. Lalu Al-Qamus, benteng terkuat yang selama ini tak tertembus. Akhirnya kaum Yahudi meminta perdamaian. Rasulullah Muhammad SAW menerimanya dengan keadilan, mengizinkan mereka tetap mengolah tanah Khaybar dengan syarat membayar setengah hasil panennya kepada kaum muslimin. Tak ada balas dendam, tak ada kebencian, hanya keadilan yang berjalan di bawah langit yang tenang. Hari itu, Khaybar senyap. Benteng-benteng batu yang semula sombong kini sunyi, dan udara padang terasa ringan setelah lama dipenuhi kebencian. Kaum Yahudi mengangkat tangan tanda menyerah. Mereka sadar kekuatan mereka bukan tandingan iman yang berpaut pada langit. Rasulullah Muhammad SAW menerima penyerahan itu tanpa wajah marah. Beliau tidak memerintahkan pembunuhan, tidak pula menghina mereka yang kalah. Beliau bersabda, biarkan mereka tetap mengolah tanah mereka, dan kita akan ambil separuh dari hasilnya. Dan disepakatilah perjanjian itu, perjanjian yang lebih mulia dari sekedar menang. Di antara tawanan itu, ada seorang wanita bernama Sofiyah binti Huyai. Beliau adalah putri dari pemimpin Yahudi Bani Nadir yang gugur dalam pertempuran. Sofiyah dibebaskan oleh Rasulullah, dan dengan lembut beliau menawarkan dua pilihan. Engkau bebas kembali ke keluargamu, atau engkau memilih bersama kami dalam Islam. Dengan air mata yang jernih, Sayyidah Sofiyah menjawab, aku telah melihat apa yang engkau bawa, wahai Muhammad, dan aku percaya engkau benar-benar utusan Allah. Beliau pun menikahinya dengan mahar sederhana, dan Sayyidah Sofiyah menjadi salah satu istri mulia Rasulullah Muhammad SAW, dihormati oleh kaum muslimin dan disebut Ummul Mukminin. Kisah tentang Sayyidah Sofiyah, silsilahnya yang bersambung ke Nabiullah Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam, dan perjalanan cintanya bersama Nabi, teman-teman bisa simak di Baitun Nubuwah. Linknya insyaallah kami sertakan di deskripsi. Dari perang yang keras, lahir cinta yang lembut. Dari benteng yang runtuh, lahir persaudaraan yang baru. Kemenangan Khaybar juga melahirkan berkah lain. Tanah Fadak yang sebelumnya milik Yahudi diserahkan kepada Rasulullah tanpa pertempuran karena mereka menyerah sebelum pedang diangkat. Tanah itu kemudian digunakan untuk umat, untuk fakir miskin, dan penopang perjuangan Islam. Dan di hari kemenangan itu, Rasulullah Muhammad SAW menunduk lama. Beliau berdoa, ya Allah, segala puji bagimu. Atas nikmat-Mu, Engkau menundukkan bumi tanpa darah dan menegakkan kebenaran tanpa kesombongan. Para sahabat meneteskan air mata. Mereka tahu kemenangan ini bukan sekedar milik mereka, tapi milik iman yang tak pernah menyerah dan cinta yang tak pernah berhenti memberi maaf. Khaybar pun menjadi saksi
bahwa rahmat Allah bisa turun bahkan di tengah sisa perang. Tak ada kebencian yang abadi selama masih ada hati yang tunduk kepada kebenaran. Dan sejak hari itu, nama Khaybar tak lagi hanya diingat sebagai tempat perang, tapi sebagai tempat di mana Islam menunjukkan wajah kasihnya kepada dunia yang dulu menentangnya. Kadang, kemenangan tak selalu datang dalam bentuk sorak dan gemuruh. Kadang, ia turun dalam bentuk ketenangan, dalam dada yang lapang, dalam hati yang tahu kapan harus menunduk meski di puncak kejayaan. Khaybar mengajarkan itu, bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak musuh yang ditaklukkan, tapi seberapa dalam hati bisa menahan amarah. Rasulullah tidak membalas hinaan dengan dendam, tidak menjawab pedang dengan kebengisan. Beliau menunjukkan kepada dunia bahwa rahmat lebih kuat dari besi dan ampunan lebih tajam dari mata pedang. Lihatlah, setelah perang usai, tidak ada darah yang dibiarkan sia-sia, tidak ada kesombongan yang diizinkan tumbuh. Yang tersisa hanya rasa syukur dan sujud panjang di bawah langit sore. Maka, bila hari ini engkau sedang berperang, bukan dengan pedang, melainkan dengan takdir, luka, dan diri sendiri, ingatlah Khaybar. Ingatlah bahwa setiap benteng dalam hidupmu bisa runtuh bila engkau mengetuknya dengan doa, bukan amarah. Karena rahasia kemenangan bukan di tangan, melainkan di hati yang tulus berserah. Khaybar bukan sekedar kisah masa lalu, teman-teman sekalian. Ia adalah cermin bagi jiwa-jiwa hari ini, bahwa tidak ada benteng yang terlalu kokoh bagi mereka yang berjalan bersama Allah. Terima kasih teman-teman sekalian sudah membersamai menyulam makna dalam rentetan sejarah. Untukmu, kami mendoa semoga Allah selalu titipkan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan. Hadanallah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.